Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita belajar matematika dengan Ibu Bu Anissa. Perkenalkan, Ibu Bu Anissa mengajar matematika di kelas 7, 8, dan 9. Kali ini Ibu ngajar matematika di kelas 7 tentang bilangan bulat. Buka buku LKS-nya halaman 3. Di buku LKS halaman 3 tentang bilangan bulat ya. Dibuka bukunya. Yang pertama itu kalian harus mengetahui apa itu pengertian bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat itu adalah yang terdiri atas bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Jadi kalian harus tahu bilangan cacah itu apa, bilangan negatif itu apa. Jadi harus paham, harus mengerti. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari 0 dan seterusnya, 0, 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Sedangkan bilangan negatif itu adalah setelah 0, yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri antara bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Dari 0 sampai ke atas dan seterusnya, 0 ke bawah dan seterusnya. Berarti bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Sedangkan bilangan negatif itu dimulai dari min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Ini dia bentuk bilangan bulat. Kalau digambarkan dalam garis bilangan seperti ini dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu termasuk bilangan positif. Sedangkan dari 0 ke bawah, dari min 1 itu bilangan negatif. Ibu yakin ini kalian sudah paham karena ini pelajaran sebelumnya di SD atau di MI-nya. Bilangan bulat itu dibagi dari beberapa bilangan. Yang pertama bilangan cacah. Kalian harus ingat bilangan cacah itu dimulai dari 0. Sedangkan kalau bilangan asli dimulai dari 1. Jadi kalau bilangan cacah dimulai dari 0, bilangan asli dimulai dari 1. Kalau bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi 2. Itu yang harus kalian ingat ya. Habis dibagi 2 yaitu dimulai 2, 4, 6, 8. Kenapa? 2 itu bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 2, 6 juga bisa dibagi 2, 8 juga bisa dibagi 2. Jadi bilangan genap adalah bilangan kelipatan 2 atau bilangan yang habis dibagi 2. Ini dia. Jadi bilangan yang habis dibagi 2. Selanjutnya bilangan ganjil. Kalau bilangan genap tadi habis dibagi 2, kalau bilangan ganjil tidak habis dibagi 2. 1, 3, 5, 7 itu berarti bilangan-bilangan yang tidak habis dibagi 2 atau selain dari bilangan genap. Itu bilangan ganjil karena tidak habis dibagi 2. Selanjutnya bilangan prima. Bilangan prima kalian harus lihat ini. Bilangan satu dan bilangan sendiri. Bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan satu dan bilangan yang sendiri. Atau bilangan yang habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri. Misalkan 2, 3. 2 ini hanya bisa dibagi 1 dan 2. Nggak bisa dibagi 3 karena dia akan berbentuk desimal atau berkoma. 3 ini hanya bisa dibagi 1 dan 3. 1 dan dirinya sendiri. Itu namanya bilangan prima. Seperti 5. 5 ini hanya bisa dibagi 1 dan 5. Makanya ini dikatakan bilangan prima. 9. Kenapa nggak ada 9, Bu? 9 itu bukan bilangan prima tapi bilangan ganjil. Kenapa? 9 ini bisa dibagi 3. Jadi dia bukan bilangan prima karena bilangan prima itu apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan di bilangannya sendiri atau dirinya sendiri. 9 ini bisa dibagi 3, berarti bukan bilangan prima. Makanya bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Selanjutnya kita ke operasi hitung pada bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat kalian bisa lihat di sini operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama operasi hitung bilangan bulat adalah sifatnya asosiatif. Asosiatif ini apa? Pengelompokan. Ibu yakin kalian sebenarnya udah paham yang seperti ini, yaitu di mana ada A ditambah B tambah C dalam kurung. Lihat ya, perhatikan ada dalam kurungnya sama dengan A ditambah B ditambah C. Karena apa? Karena ini dalam bentuk penjumlahan. Jadi apabila A ditambah dengan B tambah C dalam kurung sama dengan A tambah B ditambah C seperti ini. Contohnya 5 ditambah 2 ditambah 4 sama dengan 5 tambah 2 tambah 4. Misalkan 2 tambah 4 berapa? 6 ditambah 5, 11. Seperti ini juga 5 tambah 2 berapa? 7 ditambah 4, 11. Jadi hasilnya akan tetap 11 walaupun yang kurungnya diganti. Jadi ini namanya sifat asosiatif atau pengelompokan.
Selanjutnya sifat komutatif. Kalau sifat komutatif ini adalah pertukaran, di mana A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi 3 tambah 6 sama dengan 6 tambah 3, hasilnya sama-sama 9. Oke. Selanjutnya adalah penjumlahan dengan bilangan 0. Jadi bilangan apapun dijumlahkan dengan 0 hasilnya pasti dirinya sendiri atau angka itu sendiri. Misalkan A ditambah 0 hasilnya pasti A. Jadi bilangan apapun yang ditambahkan dengan 0 hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Contohnya 7 ditambah 0 hasilnya tetap 7. 8 tambah 0 hasilnya tetap 8. Jadi bilangan apapun yang dijumlahkan dengan 0 hasilnya tetap dirinya sendiri. Selanjutnya penjumlahan terhadap lawan bilangan. Lawan dari A itu pasti min A, lawan dari B itu min B. Lawan dari min 2 itu 2, lawan dari 3 itu min 3. Jadi bilangan yang dijumlahkan dengan lawannya pasti hasilnya 0. Pasti. Contohnya 8 ditambah min 8 pasti 0. 9 ditambah min 9 pasti 0. Karena utang dikurangin uang, kamu punya uang sebanyak 9 dan utangmu juga 9, maka kamu bayarkan hasilnya pasti 0. Jadi bilangan yang dikurangkan dengan lawannya sendiri, dijumlahkan dengan lawannya sendiri pasti hasilnya 0. Misalkan 3 ditambah dengan min 3 pasti hasilnya 0. Oke, itu maksudnya. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat dapat menghasilkan 4 kemungkinan. Yang pertama, A, positif tambah positif pasti hasilnya positif. Ingat, setiap bilangan yang dijumlahkan, bilangan positif yang dijumlahkan dengan bilangan positif pasti hasilnya positif. Misalkan 25 tambah 31 hasilnya positif. 4 ditambah 5 hasilnya pasti positif. Jadi positif tambah positif hasilnya pasti positif. Yang B, positif tambah negatif hasilnya positif atau negatif. Berarti ada kemungkinan hasilnya positif, ada kemungkinan hasilnya negatif. Jadi apabila nilai positifnya lebih besar ditambah dengan nilai negatif yang lebih kecil, maka hasilnya positif. Contohnya yang ini. Contohnya 36. 26 ini lebih besar daripada 13. Jadi apabila jumlah nilai positifnya lebih besar daripada nilai negatifnya, maka hasilnya pasti positif. Tapi apabila nilai negatifnya lebih besar daripada nilai positifnya, hasilnya pasti negatif. Contohnya 26 ini lebih besar daripada min 13, hasilnya positif. Sedangkan min 30 ini lebih besar dari 25, makanya hasilnya negatif. Jadi 26 ditambah min 13 sama dengan 13. Karena sama artinya dengan 26 dikurang 13. Karena ada utangnya 13. Ini 25 ditambah min 30 hasilnya pasti negatif. Jadi 25 ditambah min 30 itu hasilnya 4. Karena ini negatif, ini positif, maka dia dikurang. Selanjutnya negatif ditambah positif hasilnya juga positif atau negatif. Karena apa? Sama-sama yang B tadi, apabila nilai negatifnya lebih besar, maka hasilnya pasti negatif. Tapi kalau nilai negatifnya lebih kecil, hasilnya pasti positif. Misalkan min 15 ini lebih kecil daripada 20 nilainya, maka hasilnya pasti positif. Tapi min 15 ini lebih besar daripada 10, maka hasilnya negatif. Karena min 15 ditambah 20 berarti 5. Karena 20 dikurang 15 itu 5. Min 15 ditambah 10 itu hasilnya min 5. Ini negatif 15 tambah 10 hasilnya min 5. Negatif tambah dengan negatif pasti hasilnya positif, itu pasti. Karena positif tambah positif juga hasilnya positif. Berarti kalau negatif ditambah dengan negatif hasilnya juga negatif. Yaitu min 35 ditambah min 15 hasilnya negatif, min 40. Selanjutnya pengurangan dan sifat-sifatnya. Pengurangan dan sifat-sifatnya bisa kalian perhatikan ini. Yang pertama, untuk sembarang bilangan bulat berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah min B. Karena plus kali negatif, positif kali negatif itu hasilnya negatif. Maka apabila A dikurang B itu sama dengan A ditambah min B. Jadi kalau A ditambah min B sama artinya dengan A dikurang B.
Jadi makanya seperti ini, 24 dikurang 4 itu sama artinya dengan 24 ditambah min 4. Maka hasilnya sama-sama 20. Jadi apabila misalkan 20 ditambah min 15 itu sama artinya dengan 20 dikurang 15, sama. Atau 14 ditambah min 3 itu sama artinya dengan 14 dikurang 3. Oke, selanjutnya A dikurang min B itu sama dengan A ditambah, ini yang sering salah. Jadi karena harus benar-benar paham ini, biasanya kelas 7 itu sering salah di sini. Jadi A dikurang min B sama dengan A ditambah B. Kenapa Bu? Karena negatif kali negatif itu hasilnya positif. Makanya A dikurang min B hasilnya A tambah B. Seperti contoh min 41 dikurang min 6 sama dengan 41 ditambah 6. Jadi contohnya selanjutnya adalah misalkan 21 dikurang min 10. Itu sama artinya dengan 21 ditambah 10. Ingat ya, negatif kali negatif positif. Jadi bisa ditambah. Selanjutnya min A dikurang min B sama dengan min A ditambah B. Ini min A-nya tetap karena negatif kali negatif positif. Jadi min A dikurang min B hasilnya min A ditambah B. Ini tetap, ini negatif kali negatif jadi positif. Contohnya min 13 dikurang min 10. Min kali min jadi tambah. Jadi min 13 tambah 10 min 3. Itu dia. Atau misalkan min 50 dikurang min 10 itu sama artinya dengan min 50 ditambah 10 sama dengan min 40. Karena negatif kali negatif sama dengan tambah, jadi hasilnya min 40. Selanjutnya pengurangan dengan bilangan 0. Kalau bilangan positifnya yang dikurangkan dengan 0, maka hasilnya pasti bilangan itu sendiri. Tapi kalau 0 yang dikurang dengan bilangan yang lain, maka hasilnya pasti negatif. Itu yang harus kalian ingat. Kalau bilangan tersebut yang dikurangkan 0, maka hasilnya bilangan tersebut. Tapi kalau 0 yang dikurangkan dengan bilangan yang lain, hasilnya pasti dengan hasilnya negatif. Oke, selanjutnya perkalian dan sifat-sifatnya. Kalau perkalian dengan sifat-sifatnya, bisa perhatikan ini, yaitu perkalian dengan sifat-sifatnya adalah sifat asosiatif di mana A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Di mana ini karena dia perkalian, A dikali B dikali C itu walaupun dipindahkan tanda kurungnya sama aja hasilnya. A dikali B kali C sama dengan A dikali B kali C. Misalkan contohnya 5 kali dalam kurung 4 kali 6 sama dengan 5 kali 4 dalam kurung kali 6. Hasilnya tetap sama. Oke, contohnya ini dia. 5 kali 6 kali 7 sama dengan 5 kali 6 kali 7. Walaupun tanda kurungnya dipindahkan, hasilnya akan tetap sama 210. Selanjutnya sifat komutatif atau pertukaran. A kali B itu akan sama dengan B kali A. Misalkan 13 kali 12 sama dengan 2 kali 13, hasilnya akan tetap 26. Jadi apabila dipindahkan atau ditukarkan, hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya yaitu sifat distributif. Sifat distributif itu adalah penyeberangan, di mana A kali B di A kali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Karena A ini dikalikan ke sini, A juga harus dikalikan ke sini karena ada tanda kurung, jadi harus adil. Jika A kamu kalikan ke sini, A juga harus kamu kalikan ke sini. Jadi dia adil, A kali B, A kali B, A kali C ditambah A kali C. Jadi ingat dia tandanya ditambah karena ini ditambah. Jadi A dikali B ditambah A dikali C. Ini dia contohnya. 5 dikali 6 tambah 4 berarti 5 kali 6 ditambah 5 kali 4 hasilnya 50. Atau bisa juga sebenarnya langsung dikerjakan 5 dikali 10. Nah, tetap hasilnya 50. Oke, selanjutnya yaitu ini perkalian dengan bilangan 0.
Bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Tadi kalau penjumlahan, bilangan apapun yang dijumlahkan dengan 0 pasti dirinya sendiri. Tapi kalau perkalian, bilangan apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Itu yang harus kalian ingat. Selanjutnya perkalian. Perkalian bilangan bulat dapat menghasilkan bilangan sebagai berikut. Perkalian dua bilangan positif hasilnya pasti positif, itu pasti. Jadi apabila dua bilangan positif dikali pasti hasilnya positif. Nih, perkalian dua bilangan positif hasilnya pasti positif. Misalkan A kali B sama dengan AB. Atau 11 kali 3 hasilnya pasti positif kan? Karena ini positif hasilnya pasti positif. Kalau perkalian bilangan positif dengan negatif hasilnya pasti negatif. Kalau positif dengan negatif hasilnya negatif karena berbeda, hasilnya pasti negatif. A kali min B hasilnya pasti min. Pasti hasilnya negatif. Atau seperti ini. A kali B sama dengan pasti hasilnya negatif nih. Ini positif, ini negatif, hasilnya pasti negatif. Ini negatif, ini positif, hasilnya pasti negatif. 5 kali 3 itu 15, positif kali negatif negatif. 5 kali 3 15, negatif kali positif itu negatif. Selanjutnya perkalian dua bilangan negatif hasilnya adalah positif. Kalau dua bilangan negatif karena dia sama-sama negatif hasilnya pasti positif. Kalau dia sama-sama positif pasti hasilnya positif. Kalau dia sama-sama negatif hasilnya pasti positif. Tapi kalau dia berbeda pasti hasilnya negatif. Jadi min A dikali min B pasti hasilnya AB. Min 9 dikali min 3 hasilnya pasti positif yaitu 27. Atau min 5 dikali min 3 hasilnya pasti 15. Karena negatif kali negatif hasilnya positif. 5 kali 3 itu 15. Pembagian dan sifatnya sama. Pembagian dan perkalian itu sifatnya sama. Bilangan bulat positif, dua bilangan positif dibagi hasilnya pasti positif. Sama, pembagian sama perkalian itu sifatnya sama. Jadi apabila dua bilangan bulat positif dibagi maka hasilnya positif. Jika bilangan bulat negatif dengan dua bilangan bulat negatif dibagi pasti hasilnya positif karena sama-sama negatif. Sama-sama positif pasti hasilnya sama-sama positif. Tapi kalau dua bilangan bulat tersebut berbeda yaitu negatif dan positif hasilnya pasti negatif. Contohnya min 60 dibagi 15, negatif bagi positif pasti hasilnya negatif karena dia beda. Tapi kalau sama-sama negatif atau sama-sama positif hasilnya pasti positif. Tapi kalau negatif sama positif hasilnya pasti negatif. Atau positif sama negatif hasilnya pasti negatif. Oke. Jadi sekian untuk hari ini. Minggu depan kita belajar tentang bilangan pecahan. Untuk bilangan bulat sekian, pahami lagi buku LKS-nya di halaman 3 dan 4 atau buka buku paket matematikanya. Boleh buku paket matematika yang ini bisa kalian buka di halaman 5. Di halaman 5 tentang ini sama, ini lebih ke langkah-langkahnya. Nanti boleh kalian pelajari juga di sini tentang penjumlahan, bilangan bulat, perkalian dan sebagainya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan via Google Classroom-nya untuk tugasnya, karena tugas akan Ibu share di Google Classroom-nya. Jadi jangan lupa dibuka Google Classroom-nya karena tugas-tugas akan dikirim di Google Classroom-nya. Sekian untuk hari ini. Kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.